Waalaikumsalam. Silakan duduk, Pak. Iya, Pak. Hari ini kamu ada acara nggak? Nggak ada sih, Pak. Udah selesai semua. Di rumah juga nggak ada kegiatan? Nggak ada. Jadi begini, untuk siang ini Bapak pengen ngajak kamu ngobrol, tapi mungkin agak lama. Nggak apa-apa ya? Ya, nggak apa-apa, Pak. Ya, coba biar nyaman, tasmu ditaruh dulu aja, nggak apa-apa. Ya. Gini, Far, Bapak lihat akhir-akhir ini kamu kurang fokus dalam belajar. Kenapa ya? Saya punya masalah sih, Pak. Tapi saya juga bingung sendiri cara nyelesainnya gimana. Jadi, apa yang bisa Bapak bantu, dan nanti dari diskusi ini, apa yang pengen kamu dapatkan? Saya ingin menceritakan masalahnya ke Bapak, dan saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan tersebut. Sekarang coba ceritakan apa yang kamu alami. Saya mempunyai masalah soal belajar sih, Pak. Saya sering ketinggalan materi, dan nilai saya turun. Yang Bapak tahu kan selama ini juga nilai kamu tinggi. Itu kenapa bisa terjadi? Saya sering ada rapat pengurus OSIS sih, Pak, dan juga ada kegiatan latihan BB di jam KBM. Berarti akhir-akhir ini Bapak lihat beberapa guru memanggil kamu, itu ada kaitannya dengan hal tersebut? Iya, Pak. Kalau rapat OSIS itu seminggu berapa kali? Seminggu biasanya 2 kali sih, Pak, tapi juga nggak tentu. Biasanya kalau ada acara-acara doang. Kalau untuk latihan PBB-nya? Latihan PBB seminggu bisa sampai 4 kali, Pak. Kan kamu, kalau Bapak lihat sudah lama ikut OSIS kan sejak kelas 7 ya? Iya, Pak. Tapi permasalahan ini Bapak lihat baru terjadi akhir-akhir ini. Kok bisa seperti itu? Jadi kita ini sedang sibuk-sibuknya, Pak. Kan kemarin daring. Nah, sekarang kan udah PTM, jadi memaksimalkan waktu yang telah ada untuk latihan, Pak. Untuk waktu rapat maupun latihan PBB biasanya berapa lama? Kalau untuk rapat sih agak lama ya, Pak, soalnya kan ada banyak hal yang harus dibahas. Nah, untuk latihan PBB itu sekitar 2 jam, Pak. Lama ya? Iya, Pak. Kenapa yang latih siapa untuk PBB-nya? Oh, yang latih sih pengurus inti ya, Pak. Kenapa kok waktunya bisa lama seperti itu? Karena ada beberapa siswa yang belum bisa latihan PBB. Kan kemarin tuh daring, Pak. Nah, daring itu nggak bisa latihan, jadi ada yang belum bisa. Kalau dari agenda OSIS yang terdekat apa? Terdekat itu latihan upacara, Pak. Itu rutin ya? Rutin. Kalau latihan upacara itu dilaksanakannya kapan? Dilaksanakannya Rabu sampai Sabtu kira-kira, Pak. Enggak, maksudnya pas pagi atau pas pulang sekolah? Pas jam KBM siang biasanya, Pak. Kan kita 2 shift ya, berarti kalau dilaksanakan pas shift kedua. Iya, pas kedua. Kenapa tidak dilaksanakan sepulang sekolah? Kan ada pengurus OSIS yang rumahnya jauh, Pak. Nah, itu tidak bisa datang, Pak. Kalau yang paling jauh rumahnya mana? Yang paling jauh kira-kira Pranoto sih, Pak. Rawoto itu kalau dari sini berapa lama? 45 menit mungkin, Pak. Rata-rata jauh atau banyak yang dekat? Banyak yang dekat sih, Pak. Kalau rumahmu? Saya rumahnya Sanggrahan, Pak. Kan malah dekat. Kalau kamu naik sendiri, kendaraan sendiri atau diantar jemput? Saya naik kendaraan sendiri. Berarti kalau misalkan dari pelaksanaannya di siang hari, kalau dari kamu sendiri nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah sih, Pak. Tapi kan saya sepulang latihan PBB itu kan capek gitu kan, Pak. Jadi nggak ada waktu untuk belajar. Saya gunakan untuk istirahat. Tadi kan kamu bilang kalau untuk waktu belajarmu agak terganggu dan akhirnya nilai kamu turun maupun tugasnya tidak diselesaikan ya dari bawah ibu guru. Kira-kira pengaruhnya ke nilai kamu itu sampai seberapa parah? Pengaruhnya tuh misal kan nilai saya dulu kayak 90-an gitu kan, Pak. Sekarang jadi kayak 75, rata-rata 75. Kalau pas kelas 7 kemarin kamu pernah dapat ranking nggak? Pernah, Pak. Ranking berapa yang paling tinggi? Ranking 6 gitu, Pak. Kalau yang semester kemarin, semester gasal? Biasa. Nggak tahu sih, Pak, udah lupa. Ibu kamu kemarin kan ngambil rapot PTS. Setelah melihat nilai kamu, apa reaksinya? Ibu saya juga shock sih, Pak. Soalnya kan nilainya tuh turun drastis banget. Kalau untuk peringkat berapa di situ? Peringkat yang awalnya 6 jadi 13.
kemarin kan di rapat itu juga tercantum untuk kehadiran kamu dalam pembelajaran. Di situ kata-kata persentasenya tinggi atau kamu di situ banyak yang dihitung, banyak tidak ikut pelajaran, baik yang di kelas maupun yang daring? Untuk yang daring masih bisa mengikuti ya Pak, tapi kalau yang di kelas tuh rada nggak bisa sih. Nah, selama ini kira-kira kalau pembelajarannya dilaksanakan secara daring, terus kemudian dilaksanakan secara PTM, kamu enak yang mana? Enak yang PTM sih Pak sebenarnya, tapi kayak materi lebih bisa dipahami gitu. Berarti untuk PTM-nya lebih gampang, tapi malah kamu pada saat PTM dilaksanakan di sekolah bersamaan dengan kegiatan OSIS, seperti itu ya? Iya. Kalau agendamu sepulang sekolah biasanya apa aja? Saya sepulang sekolah biasanya membantu ibu, terus habis sholat tuh biasanya ngaji gitu Pak. Kalau membantu ibu itu untuk kegiatan rutin di rumah atau ibu kerja terus kamu bantu misalkan punya toko atau seperti apa? Enggak Pak, kegiatan rutin di rumah. Berarti cuma masakan juga udah pagi ya? Iya Pak. Kalau mengajinya Ngajinya itu habis maghrib Pak, selesai sholat langsung ngaji sampai? sampai setengah 7-an mungkin Pak. Nah, kemudian untuk waktu belajarmu jam berapa? Waktu belajar kan setelah mengaji Pak. Setelah mengaji itu saya langsung lanjut belajar Itu berapa lama biasanya? sampai jam 8 mungkin Pak. Kalau belajar, apa yang kamu kerjakan di situ? Saya biasanya membaca materi Pak, tapi kalau ada PR ya saya kerjain dulu. Kalau pas belajar itu ada yang membimbing kamu nggak atau menemani pas kamu belajar? Nggak ada Pak, saya sendiri yang belajar. Kalau ibu nggak pernah membantu? Nggak pernah, tapi kalau ada waktu juga sering membantu. Kalau kakak ada? Nggak ada, nggak punya kakak. Punyanya? Saya anak tunggal. Ini malah anak tunggal. Kalau bapak kerjanya? Bapak kerjanya di perantauan Pak, di Jakarta. Berarti cuma sama ibu? Iya. Berarti kamu di rumah sama ibu, kemudian juga kalau belajar dan ada bapak dengan ibu. Kalau pas misalkan belajar sendiri seperti itu, sering nemui masalah nggak terkait materi atau kamu nggak paham? Saya nggak memahami materi Pak. Terus yang kamu lakukan apa? Saya mencoba browsing-browsing di internet soal materi. Kalau untuk internetnya, kamu pasang wifi atau pakai paketan? Saya pakai paketan sih Pak. Berarti untuk masalah belajar di rumah nggak ada masalah ya. Jadi masalahnya berarti ketika di sekolah ada rapat OSIS, kemudian sepulang sekolah atau malah pas kedua itu kamu gunakan waktumu untuk latihan PBB. Berarti kalau pas latihan PBB itu semua anak harus ikut. Semua anak harus ikut Pak. Kalau misalkan dibuat alternatif lain, Alternatif lain gimana Pak? jadi misalkan di situ kan anaknya kan bisa dibagi-bagi perbagiannya, itu tidak memungkinkan. Nggak memungkinkan saya Pak. Berarti memang seperti itu ya. Kalau dari teman-temanmu itu ada yang mengalami permasalahan seperti kamu nggak? Banyak Pak. Hampir semua mengalami permasalahan seperti saya. Terus yang kalian lakukan apa? Saya dan teman-teman mencoba merembukan dahulu dan akan usul ke pembina soal latihannya bisa diganti ke jam istirahat. Berarti belum pernah ngobrol dengan pembinanya ya? Belum. Dari pembina OSIS tahu tidak kalau misalkan kegiatannya dilaksanakan di jam pelajaran kemudian mengganggu kegiatan kalian di kelas? Tahu sih Pak sebenarnya, tapi kan kayak acaranya udah mendekati gitu Pak. Kalau dari OSIS sudah ada agenda untuk pemilihan pengurus OSIS belum? Udah sih Pak. Nah kan kalau misalkan sudah ada berarti nanti setelah pengurus OSIS baru terbentuk kan kamu bisa lebih fokus untuk belajar. Kalau dari bapak ibu guru yang lain yang mengajar di kelas, itu yang komplain atau mempermasalahkan kegiatanmu beberapa atau hampir semuanya? Berapa sih Pak? Itu yang untuk tugasnya tidak diselesaikan ya? Iya. Kalau misalkan kamu nggak ikut pelajaran, terus ada tugas, itu biasanya kamu diizinkan mengumpulkan tugas susulan atau seperti apa? Mengumpulkan tugas susulan Pak lewat meja ibu guru. Untuk materinya kamu nggak ada masalah di situ? Ada masalah sih Pak, soalnya kan ada agak paham gitu. Kalau untuk kedepannya
rencana apa yang akan kamu lakukan? Saya akan usul kepada ketua OSIS Pak, akan mengadakan rapat. Terus latihannya akan diadakan pas jam istirahat maupun sepulang sekolah agar tidak mengganggu jam KBM. Terus saya akan membuat agenda harian agar kegiatannya tertata rapi dan membuat kelompok belajar. Kelompok belajar, kira-kira yang akan kamu ajak untuk ikut dalam kelompok belajar siapa saja? Mungkin yang satu kelas saya Pak, agar bisa bertanya-tanya tentang materi, tugas, atau lain. Berarti yang kamu ajak ke kelompok belajar yang ikut OSIS atau enggak? Kalau di kelas kamu yang ikut OSIS kamu sendiri atau ada yang lain? Saya sendiri sih Pak. Berarti yang akan kamu ajak untuk kerja kelompok belajar itu yang bukan dari pengurus OSIS ya? Iya Pak. Kira-kira untuk memastikan komitmen kamu dalam menyelesaikan permasalahanmu, kemudian melaksanakan rencana kamu agar bisa berhasil, siapa yang bisa membantu kamu? Saya akan meminta Rana sih Pak sebagai wakil ketua yang sering berkompromi dengan ketua untuk membantu saya. Kalau Rana itu kelas apa? Rana itu kelas 8A Pak. Kalau rumahnya mana? Rumahnya Lotan. Itu beda kelas ya dengan kamu ya? Beda Pak. Tetapi selama ini kamu ketika ngobrol dengan Rana nyambung? Nyambung. Ya, Bapak harap ketika kamu sudah punya rencana seperti itu, kamu juga punya teman yang bisa membantu kamu. Bapak harap kamu bisa melaksanakan apa yang menjadi rencana kamu. Jadi untuk kedepannya jangan sampai ada permasalahan tentang nilai kamu yang turun maupun agenda lain yang terganggu karena kegiatan kamu di luar jam belajar di kelas. Mungkin itu saja dari Bapak, udah cukup. Setelah ini kamu boleh pulang. Saya pamit dulu ya Pak. Iya, makasih ya. Iya Pak.